Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi kita mengenai kompetisi gulma tanaman. Silakan diperhatikan mengenai kompetisi dari tanaman atau plant competition. Salah satu bentuk interaksi antar jenis tumbuhan sama atau bisa berbeda yang saling memperebutkan sumber daya alam yang terbatas pada lahan dalam waktu yang sama. Ini artinya dalam bentangan lahan yang sama tumbuh beberapa jenis tanaman yang bisa sama ataupun berbeda. Jadi kompetisi itu bisa pada spesies yang sama atau pada spesies yang berbeda. Persaingan dapat terjadi ketika organisme baik dari jenis yang sama maupun yang berbeda menggunakan sumber daya alam dalam kondisi yang terbatas. Jadi di sini ada perebutan sumber daya baik di bawah permukaan tanah maupun di atas permukaan tanah. Kemampuan tanaman berkompetisi dengan gulma ditentukan oleh jenis gulmanya, kepadatan gulmanya, saat dan lama kompetisi, cara budidaya dan varietas yang ditanam, serta tingkat kesuburan tanah. Jadi tentunya semakin banyak gulmanya, semakin besar juga kompetisi tanaman dengan gulma. Jenis gulma yang berbeda akan menentukan kemampuan persaingan tanaman, karena akan berbeda sistem fotosintesisnya. Seperti yang kalian ketahui, fotosintesis ada C3, C4, dan CAM. Kemudian keadaan perakaran. Tentunya kalau perakarannya sama-sama dangkal, akan sama-sama mengambil air dan unsur hara di daerah yang sama. Kemudian kalau morfologi, ini berkaitan dengan organ-organ pada tanaman dan juga pada gulma. Kalau organnya yang gulma misalnya yang berdaun lebar, kemudian pada tanamannya, misalnya kita tanaman padi yang berdaun sempit, tentunya untuk sumber daya seperti cahaya matahari akan lebih diambil oleh gulma daripada oleh tanaman kita. Nah, ini gambar dari bagaimana tanaman dan gulma itu saling bersaing. Ini ada tanamannya di sini, tanaman jagung. Kemudian di dalam tanah itu pasti tumbuh perakaran, sama halnya dengan gulma. Nah, ini saling bersaing di sini di dalam kehidupan tanah maupun di atas tanah, di udara, cahaya matahari, dan sebagainya. Pengaruh utama gulma menimbulkan kompetisi dengan pertanaman terkait pertumbuhan dan perkembangan tanaman, menghasilkan racun yang merusak kulit maupun kesehatan baik petani maupun hewan ternak. Kemudian pertumbuhan gulma harus dikelola, kita harus mencegah perkembangannya pada saat tanaman sebelum ditanam maupun sesudah ditanam. Kemudian gulma berpotensi memproduksi biji yang sangat banyak. Juga organ vegetatif yang pernah kita bahas itu bahwa tidak hanya biji yang bisa dormansi, tetapi juga organ vegetatif lainnya. Kemudian pada lahan yang tidak digunakan, gulma sebagai tumbuhan liar dinilai kurang sebagai ancaman. Karena memang kalau lahan sedang tidak digunakan atau sedang istirahat, itu tidak digunakan, tetapi tetap saja kalau dia tumbuh kemudian menghasilkan polen yang bisa menyebabkan alergi atau sebagai pemicu kebakaran saat dia mengering. Misalnya ilalang itu kalau dia kering kemudian terkena api, mudah sekali untuk kebakaran. Kemudian penghambat aliran air apabila gulma-gulma air itu terlalu banyak sehingga dia dapat menyumbat perairan. Di lahan pertanian, gulma berpotensi menurunkan hasil, menyulitkan dalam pemungutan hasil. Kalau misalnya kita ingin panen padi kemudian
pada saat kita merontokkan padi itu ada gulma, tentu akan ikut masuk ke mesin perontok, kemudian dapat menyulitkan kita. Karena dia ikut dalam hasil yang kita panen. Pastinya menambah ongkos produksi, karena harus pengelolaan itu pasti ada pekerjanya, kemudian peralatannya, dan itu menambah dari anggaran kita untuk produksi. Kemudian ini, kompetitor yang lebih agresif umumnya akan menang. Jadi, antara tanaman dan gulma saling berkompetisi, yang akan menang adalah yang lebih agresif. Gulma, kita sudah tahu bagaimana sifatnya. Dia sangat-sangat rakus dengan unsur hara. Kemudian, tumbuhnya sangat cepat. Sistem perakarannya lebih efisien. Dia tumbuh duluan, dia mengambil menyerap unsur hara sehingga dia bisa berusia lebih daripada tanaman yang kita tanam. Untuk itulah tanaman itu yang menjadi subjek utama kita dalam budidaya, tentunya kita mendukung tanamannya, bukan gulmanya. Kemudian kita melihat karakter pertumbuhan yang menyebar dan lainnya. Bagaimana karakter dari tanaman yang kita tanam dan juga gulmanya. Kalau gulmanya sifatnya tidak begitu ganas atau tidak begitu kompetitif, misalnya pada tanaman perkebunan, gulma itu biasa perakarannya lebih atau cenderung lebih pendek daripada tanaman perkebunan, jadi kita rasa itu masih bisa diupayakan tidak dibasmi ataupun tidak dihilangkan dari lahan kita karena tidak menimbulkan dampak ekonomi. Kemudian ini yang mungkin pernah kalian dengar, alelopat, pelepasan racun atau zat penghambat pertumbuhan. Jadi ada jenis-jenis gulma yang bisa melepaskan metabolit sekunder yang akan mengganggu perakaran tanaman yang lain. Dekomposisi bagian tumbuhan yang mati sehingga menghapuskan kemampuan kompetisi kompetitornya, yaitu tanaman senyawa ini ya biasa disebut dengan alelopat. Kompetisi gulma dan tanaman dibedakan menjadi kompetisi atas maupun di bawah. Kita ingin melihat kompetisi di atas tanah. Di bawah tanah. Yang pertama, terhadap air. Air merupakan sumber utama untuk makhluk hidup. Di sini ada contoh dari penelitian, misalnya pada kondisi lapangan atau kondisi lapang di sini maksudnya yaitu ketika ketersediaan air tercukupi di suatu lahan ataupun di suatu tanah yang dibudidayakan. Kemudian untuk gulma sendiri itu sekitar 132 sampai 760 liter air untuk menghasilkan bahan kering seberat 0,4 kg. Jadi di sini kita ingin mengetahui bagaimana sih sebenarnya gulma itu rakus terhadap sumber daya. Ternyata dia membutuhkan cukup banyak ini untuk menghasilkan 1 pon atau 0,4 kg. Ya, jumlah ini setara dengan sekitar 2-3 kali kebutuhan dari tanaman budidaya seperti gandum, oat, sorghum, dan jagung. Jadi, tentu saja yang paling agresif akan menang. Untuk itu kita harus tahu bahwa untuk penanaman tanaman sebelumnya sudah kita kendalikan gulmanya juga pada saat dia muncul ketika tanaman budidaya juga sudah mulai muncul. Kemudian ini ada gulma C3 dan C4. Masih ingat ya, C3, C4 ini mengenai pencahayaan. Kemudian kalau untuk kebutuhan airnya, kalau gulma C3 itu 500 sampai 750 gram air, kalau C4 250 sampai 300 gram air. Sehingga yang C4 ini dianggap masih bertahan
bisa bertahan hidup dalam keadaan kadar lengas tanah yang rendah. Kalau yang C4 lebih efisien dalam memanfaatkan air yang tersedia dibandingkan C3. Gulma membutuhkan air hampir 2 kali kebutuhan tanaman. Nah, kalau kita bayangkan tadi misalnya di suatu lahan kita misalnya tanaman padi. Padi itu termasuk C4, gulmanya juga C4. Misalnya. Nah, kalau misalnya pada gulma tersebut dia membutuhkan air hampir 2 kali lipat, tentunya pasokan air itu akan sangat banyak sekali untuk si gulmanya, bukan untuk si padinya. Mekanisme mengatur ketersediaan air. Yang pertama, jumlah air tersedia secara musiman, perkembangan akar dan struktur tumbuhan dimaksud, dan efisiensi penggunaan air atau water use efficiency masing-masing jenis. Jadi, untuk menghindari ataupun untuk mengelola kompetisi di bawah tanah, yaitu air, kita harus memberikan air kepada tanaman itu, kemudian juga mengetahui perkembangan akar dan efisiensinya bagaimana. Kalau terlalu banyak, justru kita akan memberikan kepada gulma. Kapan kompetisi terjadi? Terkadang kompetisi itu terjadi segera setelah sistem perakaran suatu tumbuhan menerobos wilayah perakaran tanaman lain. Di bawah tanah tentunya ini soal perakaran. Ya. Jadi terjadi jauh sebelum kanopi berkembang untuk melakukan kompetisi terhadap kebutuhan sinar matahari. Jadi antara si tanaman dan si gulma, mereka berkompetisi dalam tanah. Mungkin tidak kita sadari, tidak kita lihat langsung. Mereka saling berebut air dan unsur hara di dalam tanah. Barulah bisa membentuk yang ada di atas tanah. Pada wilayah iklim kering, perakaran menentukan keberhasilan atau kegagalan dalam kompetisi antar dua jenis dalam rangka beradaptasi di wilayah tersebut. Jadi tadi salah satunya kalau perakarannya itu panjang atau dalam, kemudian ada yang dangkal. Kemudian tergantung lagi lengas tanahnya, apakah tanahnya itu termasuk yang dalam atau yang dangkal. Kalau misalnya lahan kering, itu biasanya lengas tanahnya dalam, karena dangkal sekali air tanahnya, sehingga yang menang kompetisi biasanya yang berakar panjang, bisa menembus ke lapisan tanah yang tersedia air. Kemudian, kompetisi di bawah tanah ditentukan oleh tipe budidaya. Budidayanya seperti apa? Monokultur, polikultur, kemudian cara menanam. Bisa tabela, tanam benih langsung, ataupun pindah tanam. Itu juga berpengaruh terhadap kompetisi. Kemudian cara pemeliharaannya. Kapan kita baru mengendalikan gulma? Kemudian apakah kita memperhatikan gulma apa saja yang tumbuh? Apakah kita mengamati gulma apa saja yang berkompetisi dengan tanaman kita? Kita lanjut ke sistem perakaran. Sistem perakaran ini tentunya memiliki fungsi dan juga aspek secara fisiologi, secara mekanis, menopang tentunya, kemudian secara fisiologi itu untuk mengambil air dan mineral. Tahap awal pertumbuhan perakaran tanaman dalam kondisi bersama dengan gulma, sama dengan kontrol. Ini perhatikan tahap awal pertumbuhan masih sama. Namun pada akhir pengamatan diperoleh bukti bahwa perakaran tanaman lebih kecil dibanding dengan kondisi bebas gulma. Jadi dapat disimpulkan di sini sistem perakaran pada tanaman budidaya yang terdapat gulma di lahannya itu akan menghasilkan perakaran yang lebih kecil. Nih, hasil tanaman juga menurun sebanding dengan penurun perakarannya. Unsur hara. Pada umumnya, nitrogen adalah unsur hara yang paling dulu mengalami kekurangan karena
Nitrogen termasuk unsur makro yang menjadi penyusun utama pada tubuh makhluk hidup, terutama penyusun sel. Jadi kalau misalnya tanaman kita letakkan di suatu lahan budidaya, itu yang paling ditarik ataupun diangkut oleh tanaman adalah nitrogen. Nah, ini juga bisa digunakan sebagai indikator dampak dari kompetisi dengan gulma. Baik dari tanamannya maupun dari gulmanya sama-sama menarik unsur hara dari dalam tanah. Kemudian, kompetisi terhadap unsur hara terjadi setelah pertumbuhan tanaman dan gulma cukup kuat, karena di sini ada pertumbuhan yang semakin intensif. Semakin tinggi pertumbuhannya, maka untuk menyusun dari tanaman juga membutuhkan unsur hara yang banyak. Kemudian kita beralih ke kompetisi di atas tanah, sinar matahari. Faktor pembatas utama pertumbuhan tanaman. Jadi selain di bawah tadi, kalau di atas itu yang paling berpengaruh adalah cahaya matahari. Seperti yang kita ketahui, fotosintesis itu awal mulanya membutuhkan cahaya matahari. Ini berkaitan dengan morfologi. Bagaimana intersepsi sinar matahari pada daun-daunnya dalam kanopi. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, kalau misalnya kanopi daun itu saling tumpang tindih, maka akan menghalangi intersepsi cahaya matahari sampai ke bagian tanaman yang lainnya. Misalnya kalau tanaman gulmanya menutupi daun dari tanaman budidaya, tentu akan mengurangi fotosintatnya. Nah, kalau misalnya lebih rendah, maka persaingan sinar matahari dengan yang lebih tinggi tentunya. Jadi di sini juga perlu diperhatikan kalau di lahan itu mana tanaman yang mempunyai morfologi yang tumbuhnya ke atas atau ke bawah. Misalnya tumbuhnya menjalar di atas permukaan tanah. Kita menanam semangka yang menjalar, kemudian di sana tumbuh yang kita anggap gulma. Gulmanya tumbuh ke atas, tentunya yang semangka ini tidak mendapatkan sinar matahari yang baik, intensitas yang cukup, karena terhalangi oleh kanopi-kanopi ataupun bagian tanaman yang kita anggap gulma. Nah, kalau misalnya gulmanya lebih rendah pada tanaman jagung, kapas, dan kedelai, kemudian pertanaman yang rapat mampu memenangkan persaingan. Tergantung lagi dari morfologinya. Sifat kompetisi dipengaruhi oleh dua dimensi, yaitu dimensi horizontal, seperti tumbuhnya daun, luasnya, susunan dan kemiringan, kemudian juga kalau secara vertikal, tinggi tanaman. Jadi memperhatikan arah tumbuh dari tanaman itu seperti apa. Kemudian oksigen. Kalau membahas mengenai oksigen, kita masuk ke fotosintesis. PS ini fotosintesis dalam bahasa Inggris sebagai dasar fisiologis untuk menjalankan kompetisi. Yang paling diperhatikan di sini adalah reaksi gelap. Kemudian ini dua kategori efisien dan tidak efisien berdasarkan compensation point terhadap karbon dioksida, fotorespirasi, ada tidaknya siklus C4, dan percepatan fiksasi karbon dioksida dalam kondisi tanpa adanya oksigen. Jadi di sini fiksasi karbon dioksida itu dipengaruhi juga oleh oksigen. Karena pada tanaman C4 itu dia bisa terjadi fotorespirasi,
Kemudian juga enzimnya itu juga bisa mengikat oksigen. Untuk itu harus mengetahui bagaimana tipe fotosintesis dari tanaman tersebut. Kemudian kompetisi terhadap karbon dioksida kemungkinan tidak nyata karena udara umumnya kandungan karbon dioksida lebih tinggi. Tapi kalau misalnya kandungan oksigennya lebih tinggi, itu bisa menyebabkan atau mengganggu pada fotosintesis. Periode kritis tanaman. Ini sudah pernah kita bahas juga, periode kritis. Sangat peka terhadap keadaan lingkungan, terutama terhadap kompetisi penggunaan unsur hara, cahaya matahari, dan ruang tumbuh. Faktor lingkungan ini sumber daya atau resources, alam dan kondisi atau condition. Kemudian periode kritis dibentuk oleh dua komponen. Yang pertama, lamanya waktu gulma dibiarkan di areal penanaman. Jadi kalau misalnya terjadi kompetisi perebutan unsur hara di bawah tanah, kemudian kita biarkan gulmanya. Jadi gulmanya ini atau tanamannya yang akan menang. Kita tunggu sampai pada saat dia tumbuh dengan maksimal. Kita bisa melihat dari segi penampakan fisiknya. Bisa jadi si gulmanya yang lebih besar, lebih tinggi, ataupun lebih lebat daunnya daripada tanaman budidaya. Kemudian, periode kritis bebas gulma atau lamanya waktu minimum tanaman harus dijaga agar bebas gulma untuk mencegah kehilangan hasil panen. Maksudnya di sini, kapan tanaman tersebut harus bebas dari gangguan gulma dalam rangka untuk memaksimalkan hasil panen. Nah, mungkin kita juga pernah membahas ini sebelumnya. Antara 0,3 sampai 0,5 dari umur panen, pengendalian gulma yang tepat adalah pada awal periode kritis. Ya, periode kritis tanaman itu berbeda-beda. Jadi ketika masuk pada periode kritisnya, ada gulma di lahan tersebut, maka harus segera dikendalikan. Nah, ini beberapa jenis tanaman sayur dengan fase periode kritisnya. Fase pertumbuhan di mana dia harus bebas gulma. Bawang sampai dengan tomat, kita perhatikan di sini ada tomat. Jadi kalau tomat itu sampai pada tinggi tanaman rata-rata 20-30 cm ini, berarti pada fase inilah yang sangat mempengaruhi hasil dari tanaman. Faktor yang mempengaruhi kemampuan tanaman berkompetisi melawan gulma, ya selain jenis, kerapatan, dan lama waktunya, kemudian cara menanam benih. Cara menanam benihnya, apakah satu lubang tanam itu satu benih atau beberapa benih. Kemudian varietasnya. Varietasnya apakah tahan terhadap kompetisi dengan tanaman lain. Ataupun varietasnya apakah memiliki ukuran fisik yang lebih kecil atau lebih besar terhadap gulma yang menjadi kompetitornya. Kemudian tingkat kesuburan tanah, tentunya nutrisi dan sumber daya lainnya akan mempengaruhi kemampuan tanaman untuk melawan gulma. Nah, sampai di sini untuk materi kompetisi tanaman dengan gulma. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Saya harap sudah paham semuanya. Kalau ada pertanyaan, silahkan disampaikan pada saya. Oke, saya akhiri materi ini. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.